Kesempatan pagi ini saya akan sharing sama saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Belajar dari Keteladanan Kaleb. Pagi ini saya mengajak saudara untuk kita belajar dari seorang tokoh perjanjian lama yang menginspirasi kita, memotivasi kita. Karena orang ini orang yang berkemenangan, orang yang spesial, orang yang luar biasa, yang hidupnya memotivasi iman percaya kita sampai hari ini. Kita langsung baca ayatnya, Bilangan pasal 14. Kita baca 2 ayat, loncat ayatnya ayat 24, langsung loncat ayat 30 saudara ya. Saya baca ayat 24, nanti ayat 30-nya bersama-sama keras kita baca ya. Ikuti komando saya pada waktu bagian bersama-sama. Saya berharap Anda yang ada di rumah-rumah dengan roh yang bergelora, semangat, kita baca ini ayat firman Allah ya. Saya baca Bilangan pasal yang ke-14 di ayat yang ke-24. Begini kata firman Allah. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Ayat 30 bersama kita baca 2 dan 3. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Saya mau ingatkan sekali lagi, kita fokus bicara tema firman Allah. Pagi ini kita belajar dari keteladanan seorang tokoh Alkitab yang bernama Kaleb. Pertanyaannya adalah begini, mengapa sih kita perlu belajar dari keteladanan tokoh di masa lampau yang pernah hidup? Dan ceritakan sejarah Alkitab yang namanya adalah Kaleb. Nomor 1, dengan cepat. Kaleb adalah generasi pertama dari orang Israel, termasuk Yosua gitu ya, yang berhasil masuk tanah Kanaan. Anda bayangkan, kurang lebih 3 juta orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, saudara ya. Itu yang masuk tanah Kanaan yang umur 20 tahun ke atas cuma 2 orang. Yaitu cuma Yosua dan Kaleb. Kaleb termasuk. Artinya Kaleb ini adalah seorang yang betul-betul spesial di mata Tuhan. Seorang yang luar biasa, berharga, bahkan sempurna di mata Tuhan. Semua orang gagal, kebanyakan mayoritas masuk tanah Kanaan. Orang bernama Kaleb bin Yefune ini berhasil loh, sukses masuk tanah Kanaan. Kita mau belajar gitu dari kesuksesan, keberhasilan orang di masa lampau, tokoh yang bernama Kaleb. Di mana rahasia keberhasilannya? Ini kita mau belajar. Jadi kalau pagi ini kenapa kita perlu belajar dari ketokohan bernama Kaleb, keteladanannya? Karena kesuksesannya, keberhasilannya, dia mengalami janji Tuhan masuk tanah perjanjian. 3 juta hampir orang semuanya gagal. Kaleb dan Yosua berhasil. Tidak termasuk orang-orang yang lahir di padang gurun, saudara ya. Itulah generasi Yosua, generasi Kaleb yang masuk ke sana. Nah, yang kedua alasannya kenapa kita termotivasi akan keteladanan, belajar dari keteladanan seorang bernama Kaleb. 2, alasannya ini. Kaleb ini seorang yang berani menerima tantangan sampai hari tuanya. Ada bayangkan, kalau ada baca lengkap ayat Alkitab kisah tentang Kaleb. Ketika Kaleb sudah jadi opa, sudah jadi engkong, kurang lebih umurnya 85 tahun. Sudah tua, namanya opa itu bagaimana sih? Tapi orang ini dari mulai muda rupanya Kaleb sampai jadi opa, sampai jadi engkong, rambutnya putih, umur 85 tahun. Orang ini tetap rohnya bergelora. Spirit hidupnya tetap luar biasa. Semangat hidupnya berbeda sama semua yang lain. Makanya orang ini sampai hari tua dia sukses. Bukan cuma masa muda saja orang ini hebat. Sampai puncak umur 85 tahun. Karya-karya Kaleb, tindakan Kaleb tetap hebat. Di usia tua belum habis perbuatan Tuhan sama orang ini. Di usia tua 85 tahun, Tuhan masih mengerjakan rencananya yang dahsyat dan digenapi dalam hidupnya Kaleb.
Dia berhasil merebut Hebron. Kiryat Arba itu Hebron. Dia minta sama Yosua, berikan janji Tuhan kepadaku yang pernah disampaikan sama Musa. Aku minta Kiryat Arba, aku minta Hebron. Itu umur berapa? 85 tahun gitu loh. Udah tua, udah opa. Alkitab mencatat orang-orang yang tinggal di Hebron, di Kiryat Arba, itu para raksasa, para pengintai itu melihat yang tinggal di Kiryat Arba itu para raksasa, generasi keturunannya Goliat, orang besar-besar, karena mengingat Hebron itu tanah yang paling subur. Dan di hari tuanya Kaleb berhasil menempati tempat yang terbaik, yang the best di tanah Kanaan. Bukan Yosua, bukan yang lain. Kaleb yang berhasil menduduki tanah warisan di Hebron, Kiryat Arba. Saya pernah ajarkan sama saudara tentang namanya Hebron, itu jadi rebutan. Abraham saja, dia sampai rela beli kuburan untuk keluarga besarnya. Itu di Gua Mahpela, di mana? Kiryat Arba di Hebron. Para raksasa pun milih di Hebron, bukan di tempat yang lain. Kenapa? Itu tempat yang terbaik di antara semua yang ada di tanah Kanaan. Tempat yang paling subur, tempat yang paling the best itu di situ. Dan Kaleb mendapatkan tempat itu, tapi bukan jatuh dari langit, dia rebut ketika usia 85 tahun. Lihat, sudah tua, tapi masih berani terima tantangan. Ada banyak kita, sudah deh lu yang muda, lu maju, yang tua enggak. Oh, saya percaya meskipun umur kita sudah semakin tua, Tuhan tetap mengasihi kita. Tetap Tuhan punya rencana yang besar buat kehidupan kita. Jadi dua inspirasi ini, dua hal ini yang menjadi contoh buat kita. Kenapa kita mesti meneladani Kaleb? Ini orang pertama yang berhasil di perjanjian lama, masuk tanah perjanjian. Kesuksesannya kita pelajari. Kedua, sampai usia tua tetap rohnya bergelora, tetap berani menerima tantangan. Mari kita lihat di dalam ayat tadi yang kita baca, yang saya mau kaitkan tentang ini loh, orangnya rohnya berbeda. Sampai tua berani terima tantangan. Lihat ayat ke-24 di Bilangan pasal 14. Ayat yang tadi ya, saya ulang sedikit lagi. Tetapi dikatakan hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan ku bawa masuk, kata Tuhan. Kemana? Ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikannya, Hebron. Kenapa dia bisa memiliki Hebron? Mendapat tempat yang terbaik, dapat janji yang terbaik, yang lain tidak. Ini sukses berhasil sampai hari tua. Ada orang berhasil itu cuman sekian tahun, begitu turun generasinya habis. Bahkan ada orang berhasil cuman sekian tahun lalu merosot lagi. Ini Kaleb dari muda sampai tua, dia ngalami berkat keberhasilan dari Tuhan luar biasa. Kuncinya di mana? Ada kalimat mengatakan begini, tetapi hambaku Kaleb, dikatakan apa? Karena lain jiwa yang ada padanya. Dia itu punya jiwa yang berbeda. Kalau dalam terjemahan versi bahasa Inggris, kalau nggak salah dalam terjemahan Amplified Bible, versi Inggris Amplified Bible, kata lain jiwa itu disalin dengan kata different spirit. Different spirit itu rohnya berbeda. Dia punya spirit yang berbeda. Dia punya spirit yang lain daripada yang lain. Spiritnya dia luar biasa. Dia punya roh yang excellent. Dia punya roh yang unggul. Dia punya spirit itu istimewa. Yang lain kendor, dia tetap semangat. Orang ini pantang menyerah gitu loh kira-kira. Itu bukan cuma waktu muda loh pantang menyerah. Sampai hari tua umur 85 tahun. Ini orang pantang menyerah. Makanya Alkitab menulis, Alkitab mencatat. Apa rahasia orang pantang menyerah ini? Sukses berhasil sampai 85 tahun. Malah di usia puncak 85 tahun sudah putih rambutnya. Justru dia mengalami berkat puncak. Mengalami mujizat berkat yang memecahkan rekor. Tanah Kanaan itu Hebron yang dia dapat. Nggak main-main loh. Yosua nggak dapat Hebron. Semua Israel nggak dapat Hebron. Hebron itu tanah yang paling subur. Hebron itu tempat yang the best terbaik.
raksasa maunya tinggal di sana. Bapak Abraham pun rela beli tempat itu, kuburannya di Hebron. Kenapa? Terbaik. Kok bisa dapat dia berhasil? Karena dia dikatakan karena lain jiwa yang ada padanya. Dia punya yang namanya different spirit. Rohnya unggul. Spiritnya ini loh bergelora luar biasa. Orang lain kendori tetap maju. Kalau kita bicara Kaleb, memang ada pengajaran-pengajaran Alkitab. Mungkin saya belum masuk ke sana. Tapi saya tunjukkan saja apa arti nama Kaleb. Karena kalau kita belajar tentang Kaleb itu tidak ada habisnya. Keteladanan Kaleb itu kita bisa lihat dari arti namanya. Tapi kita nggak menyentuh ini ya. Nggak cukup waktu. Saya kasih contoh saja. Kaleb, nama Kaleb dalam bahasa Ibrani itu Kaleb. Itu punya banyak arti sebetulnya. Arti yang pertama Kaleb atau Kaleb adalah dia orang yang gagah berani. Kenyataannya memang orang ini gagah berani. Yang kedua, Kaleb itu ternyata adalah orang yang bergerak dengan kecepatan dan kekuatan yang besar. Orang ini keren ya. Dia kemampuan talentanya luar biasa. Orangnya gagah berani, nyalinya besar. Tidak ada takutnya. Raksasa pun dia hadapi, dia libas. Daud bisa kalahkan Goliat. Kenapa? Karena dia punya DNA-nya Kaleb. The giant killer, pembunuh raksasa. Pembunuh raksasa pertama di perjanjian lama itu bukan siapa-siapa. Kaleb, bukan Daud. Daud itu punya DNA-nya Kaleb. The giant killer, pembunuh raksasa. Ini orang hebat, kenapa? Gagah berani orangnya. Nyalinya besar gitu loh. Yang kedua, orang ini rupanya dari arti namanya. Ini bergerak dengan kecepatan dan kekuatan yang besar. Tapi memang arti yang ketiga ini unik, agak gak enak kedengaran. Ternyata Kaleb atau Kaleb itu artinya adalah anjing. Bahkan beberapa tafsiran menafsirkan bukan cuman anjing. Ya, anjing yang sedang marah katanya. Anjing, Kaleb itu artinya anjing. Tapi tenang saja, kalau toh ada di antara saudara yang namanya Kaleb, ya tenang saja gak apa-apa. Karena Kaleb itu pribadi yang spesial, sempurna di mata Tuhan, berharga luar biasa. Orang ini menepati tanah Kanaan yang terbaik dia dapat. Itu Kaleb saudara ya. Jadi yang namanya Kaleb tenang saja. Ini orang yang keren di mata Tuhan. Nah sekarang saya mau tunjukkan sama saudara pada bagian ini dari pembacaan tadi. Lihat gambar ini berikutnya. Ternyata setiap kali nama Kaleb ditulis atau disebutkan oleh Alkitab. Ini menarik. Selalu ada dua kata yang muncul. Saya ulang ya, setiap kali nama Kaleb disebut dituliskan Alkitab, itu ternyata ada dua kata yang selalu muncul. Kata apa itu? Coba kita lihat ayat ini. Kelihatan saudara ya, bilangan 32 ayat 11 dan 12. Coba saya baca ya, ikuti pembacaannya. Setiap nama Kaleb ditulis Alkitab, nama ini ada, itu selalu muncul dua kata. Dua kata ini saya baca. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas, yang lahir di Mesir bukan di padang gurun ya, tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, termasuk Musa itu nggak masuk ya. Oleh karena mereka dikatakan tidak mengikut aku, apa kata Tuhan? Dengan sepenuh hati. Jadi Alkitab menunjukkan satu alasan, kesimpulan. Kenapa Musa dan semua orang Israel yang lahir di tanah Mesir, yang mengalami mujizat, yang 3 juta orang itu gagal tidak bisa mengalami tanah Kanaan. Karena mereka tidak ikut aku dengan sepenuh hati kata Tuhan. Termasuk Musa, iya dia marah kan. Waktu memukul gunung itu harusnya kan berkata kepada gunung, hai Musa, kamu sudah melanggar kekudusanku. Emosi Musa di hadapan Tuhan, di hadapan umat. Gak bisa masuk tanah Kanaan. Termasuk Musa dihitung gak bisa masuk. Tuhan katakan apa? Karena gak ikut aku dengan sepenuh hati. Lalu kalimat ke-12. Kalau Anda kelihatan coba. Sama-sama kita baca dong ayat 12. 1, 2 dan 3. Kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Siapa yang masuk tanah Kanaan yang keluar dari tanah Mesir? Kecuali Kaleb bin Yefune,
Ya, orang Kenas dan Yosua bin Nun. Yang keduanya mengikut aku, mengikut Tuhan dikatakan dengan sepenuh hatinya. Dua kata apa yang selalu menyertai nama Kaleb? Yang selalu muncul ketika nama Kaleb disebut. Dua kata itu namanya sepenuh, yang kedua hati, sepenuh hati. Dua kata ini selalu ada, selalu muncul menyertai nama Kaleb. Ini luar biasa loh. Ini satu rahasia besar, apa sebabnya Kaleb termasuk Yosua semuanya gagal. Dua orang ini berhasil mengalami janji Tuhan. Bahkan Kaleb terutama yang fokus kita bicara, dia berhasil menduduki Hebron gitu loh, tempat yang terbaik. Kenapa? Tuhan katakan, karena orang ini ikut aku dengan sepenuh hati. Dua kata ini penting. Saya coba buktikan, tunjukkan sama saudara. Memang orang ini alasannya karena sepenuh hati. Coba kita lihat lagi dalam Ulangan 11 ayat 34 sampai 36. Ikuti pembacaannya. Saya baca begini. Ketika Tuhan mendengar gerutumu, ia menjadi murka dan bersumpah, tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu. Lihat ayat 36. Apa kata Alkitab menuliskannya? Kecuali semuanya gagal, gak berhasil termasuk Musa. Kecuali kata Alkitab, siapa dia? Kaleb bin Yefune, dialah yang akan melihat negeri itu. Dan kepadanya kata Tuhan, dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu. Alasannya ini, karena apa? Karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Ini bukti ayat yang menunjukkan, ini loh saudara alasannya kenapa Kaleb masuk tanah perjanjian. Kenapa Kaleb sukses, berhasil, menang, menduduki tanah Hebron, tanah Kanaan. Semua gagal, dia berhasil. Bahkan dapat tempat yang terbaik dari Tuhan. Kuncinya di mana? Pemicunya. Kaleb ikut Tuhan, percaya Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatinya. Dua kata ini muncul, selalu menyertai nama Kaleb. Nama Kaleb disebutkan oleh Tuhan, muncul kata, dia ikut aku sepenuh hati. Selalu Tuhan senang sama orang ini. Karena kamu ikut aku sepenuh hati. Anda ingin bikin Tuhan senang, percaya sama Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, Anda akan jadi orang yang spesial, berharga di mata Tuhan. Sederhana. Anda mau menyenangkan Tuhan. Anda ingin jadi orang yang berharga di matanya. Anda ingin jadi orang-orang hebat spesialnya Tuhan. Ikuti Kaleb, contohnya Kaleb, teladani Kaleb. Orang ini ikut Tuhan sepenuh hati. Saya tunjukkan beberapa ayat lagi. Jadi jelas saudara ya, Kaleb itu dari dua ayat kita udah ketemu. Masih banyak bertebaran ayat yang lain maksud saya. Dari dua ayat ini kita menemukan Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Saya tunjukkan satu ayat lagi. Yohanes 14 ayat 14. Tetapi sebetulnya nanti di rumah tolong Anda baca dalam Yosua pasal 14 mulai ayat yang ke-6 sampai ayat 14. Anda akan temukan 3 kali dalam Yosua 14 Tuhan itu berkata bercerita tentang Yosua, tentang Kaleb. Kaleb ini ikut aku dengan sepenuh hati, sepenuh hati, sepenuh hati. 3 kali Tuhan bercerita ngomong tentang Kaleb bin Yefune. Itu di Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 14. 3 kali loh Tuhan ngomong. Kaleb ikut aku dengan sepenuh hati. Saya baca langsung ayat 14-nya ya. Itulah sebabnya Hebron ya, menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini keturunannya tinggal di situ. Karena ia tetap gak berubah, konsisten, tetap karena ia tetap sampai hari tuanya mengikuti Tuhan Allah Israel. Lihat, dengan sepenuh hati. Saudara, Yosua 14 ayat 6 sampai 14 itu 3 kali. Jadi 6 kali dari ayat yang kita baca. Belum yang lain. Terwakili dari 3 ayat yang kita baca. 6 kali Tuhan berkata,
Kaleb bin Yefune, ikut aku dengan sepenuh hati, sepenuh hati, sepenuh hati, sepenuh hati. Terus Tuhan berkata, kecuali dia ikut aku sepenuh hati. Anda ngerti gak maksudnya? Setiap kata kalimat firman Allah itu kalau diulang-ulang lebih dari 2 kali, itu sangat penting, sangat luar biasa penting. Seolah-olah ini jeritan perasaan Tuhan. Seolah-olah ini loh getaran kerinduan hati Tuhan. Seperti ngomong gini, kamu gagal masuk tanah Kanaan. Aku tolong kamu dengan mujizat di tanah Mesir. Laut Teberau terbelah jadi 2. Seperti Tuhan menjerit teriak keras. Tetapi kamu tidak ikut aku dengan sepenuh hati. Lihat Kaleb. Dia ikut aku, percaya kepadaku, tidak berubah. Tetap sampai hari tua. Dia ikut aku, percaya aku dengan sepenuh hati. Saya mau bilang sama saudara, seolah-olah ini pun perasaan hatinya Tuhan, teriakan hati Tuhan juga kepada kita seperti itu. Bisakah kata Tuhan kita ikut dia itu gak berubah, tetap sepenuh hati. Waktu diberkati tetap sepenuh hati. Apalagi waktu ada goncangan, ada persoalan, ada kesulitan, penderitaan, aniaya kita hadapi. Masih bisakah kita ikut Tuhan, mengasihi Tuhan tetap dengan sepenuh hati seperti Kaleb? Seperti dikatakan dalam Yosua pasal 14 ayat 14, gak berubah loh. Makanya dia dapat Hebron. Jelas ayat ini saya baca ulang sekali lagi ya. Itulah sebabnya dikatakan apa? Hebron. Ada kalimatnya jelas. Hebron itu berkat yang terbaik di tanah Kanaan. 2023 kalau Anda ingin dapatkan berkat yang terbaik, yang maksimal, belajar seperti ini. Itu menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, Hebron. Orang Kenas itu sampai sekarang ini karena apa? Karena ia tetap konsisten, tetap tidak berubah mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati, konsisten. Dengan cepat lihat gambar ini. Jadi ternyata syarat untuk memasuki tanah perjanjian, apalagi Hebron yang dia dapatkan, syaratnya adalah mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Coba sambil saya baca gambar ini tahan, perhatikan baik-baik. Ini bicara tanah perjanjian. Setiap kita, kata Paulus, harus mengalami tanah Kanaan kita, masuk pada tanah kita. Ternyata syaratnya saudara ya, untuk kita bisa mengalami, memasuki diam, menduduki tanah perjanjian, menduduki diam di tanah Kanaan kita. Saya berdoa, keluarga kita itu tanah Kanaan kita. Bisnis, usaha, toko, dagang, rumah makan, atau di mana Anda bekerja, itu jadi tanah Kanaan saudara. Tanah berkat buat saudara. Ada kebahagiaan Kanaan di situ. Syarat ngalami Kanaan, ngalami Hebron, itu ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Saya selalu katakan sama saudara ketika bicara tanah Kanaan, masih ingat ya, yang Tuhan rencanakan itu tanah Kanaan buat kita. Tuhan ingin destiny hidup kita, orang dunia katakan takdirnya kita orang percaya, perjalanan iman kita ikut Tuhan. Tuhan bawa kita tuh masuk tanah Kanaan, ngalami Kanaan kita, di keluarga kita, di pekerjaan kita, di masa depan hidup kita. Kanaan yang kita alami. Israel pernah hidup di 3 jenis tanah. Kalau Anda masih ingat apa yang selalu saya sampaikan sama saudara. 3 jenis tanah, yang pertama adalah tanah Mesir. Apa itu tanah Mesir? Tanah yang serba kekurangan mereka di sana. Kurang kasih sayang, kurang kebaikan Tuhan, kurang mujizat, kurang pertolongan, kurang harga diri, kurang semuanya. Makan kurang, minum kurang, istirahat kurang, tidur kurang. Semua kurang di tanah Mesir. Rencana Tuhan bukan di sini. The land of not enough, bukan. Semuanya kurang. Tuhan baik. Tuhan keluarkan mereka dari tanah Mesir yang serba kekurangan, dibawa ke tanah padang gurun. Ini jenis tanah kedua. Rencana Tuhan bukan di sini. Tapi banyak orang Kristen, termasuk orang percaya perjanjian lama, itu gagalnya, binasanya, kecewanya sama Tuhan, ngomel sama Tuhan, itu muter di padang gurun. Hidup pas-pasan. The land of just enough istilahnya. Pas di situ cukupan. Pas butuh, pas ada. 1 jubah untuk 40 tahun. 1 kasut sepatu untuk 40 tahun. Makan pun hanya cukup 1 hari. Nyimpen banyak, gak bisa dimakan besok. Jadi ulat busuk. Memang Tuhan sediakan berkat
itu pada waktu di tanah padang gurun jenis tanah kedua itu pas-pasan cukupan. Jujur saja, permisi bicara maafkan, ada banyak orang Kristen justru beradanya di tanah jenis kedua ini. Saya masih pas hidupnya, belum berkelebihan, enggak apa-apa. Meskipun masih pas kebutuhan bayar anak sekolah, bayar cicilan, makan minum pakai, bayar listrik, segala macam ini dan itu mungkin cukup pas. Tidak apa-apa, syukuri. Saya mau katakan banyak orang Kristen jujur jatuhnya gagalnya di padang gurun. Ngomel, kok gini sih keadaannya Tuhan? Meskipun keadaannya seperti di padang gurun, nikmati saja padang gurun kita. Karena bukan itu kok rencana Tuhan buat kita orang yang ikut Tuhan. Kalau kita di kondisi tanah padang gurun tetap bisa menikmati, tetap ikut Tuhan dengan sepenuh hati, tetap percaya Tuhan dengan sepenuh hati, gak usah khawatir. Tuhan akan bawa setiap kita dalam nama Yesus, doa saya, masuk ke jenis tanah yang ketiga, tanah Kanaan. Sampai Hebron kita alami. Kalau kita bisa ikut teladannya Kaleb, gak berubah ikutnya sama Tuhan, tetap sepenuh hati. Doa saya, bukan hanya sampai tua, sampai rambut putih, sampai akhir kehidupan kita tinggalkan dunia ini, kita kedapati di mata Tuhan, tetap ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ini curahan hati Tuhan. Seperti Tuhan teriak keras, kenapa kamu tidak ikut aku dengan sepenuh hati? Itu kan teriakan hati Tuhan sama mayoritas bangsa Israel yang gagal di padang gurun, gak bisa masuk tanah Kanaan. Ayo bangkitkan spiritmu. Kita mesti punya spirit yang berbeda, roh yang berbeda, iman yang berbeda. Different spirit mesti ada pada kita. Aku mau tetap ikut Tuhan sepenuh hati. Ayo yang mulai goyah-goyah pagi ini, mulai bimbang, mulai kecewa sama Tuhan, kembali ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Tadi saya sempat katakan Kaleb, karena dia tetap ikut Tuhan sepenuh hati, Kaleb mendapatkan Hebron. Hebron itu saya sebut tempat yang terbaik di tanah perjanjian. Ada sesuatu yang berharga spesial di tanah Hebron. Makanya para raksasa yang ada di tanah Kanaan, mereka itu kan yang paling ditakuti, dihormati di tanah Kanaan itu adalah para raksasa yang paling disegani kan. Mereka nggak mau tempat yang lain, pilihnya Hebron. Abraham pun mengerti itu, pilihnya Hebron. Apa kebetulan seorang bernama Kaleb, secara duniawi saya berkata secara orang dunia, ambisi betul dapatkan Hebron, kejar Hebron. Pokoknya aku mau Hebron. Itu umur 85 tahun dia ngomong sama Yosua, ada apa dengan Hebron? Ada istilah yang mengatakan the south gate of Eden. Hebron itu suka disebut dengan istilah gerbang selatan Taman Eden. Ketika Adam diusir dari Taman Eden, di Israel itu ada namanya Midras. Midras itu Midras satu buku catatan sejarah orang Yahudi, budaya Yahudi, dari omongan ke omongan. Gimana ngomongnya ya? Dari cerita ke cerita, dari turunan ke turunan saling ngomong cerita itu loh. Engkong opa cerita sama papa kita cerita sama kita. Dari mulut ke mulut, cerita ke cerita, budaya, cerita macam nenek moyang itu dituliskan satu buku namanya Midras. Cerita nenek moyang, cerita sejarah yang dari mulut ke mulut dituliskan namanya Midras. Ada tertulis di Midras bahwa Hebron itu terutama di kuburannya Sarah. Abraham kan beli kuburan itu kan di Hebron kan. Di kuburan Sarah itu ada satu tugu. The South Gate of Eden. Gerbang selatan Taman Eden. Karena ketika Adam diusir di Taman Eden ada istilah itu apa ya. Seperti gelap, seperti black spot semuanya gitu ya. Seperti gelap semua. Lalu Adam pergi. Saya yakin gak jauh-jauh. Dia sayang tinggalkan Eden. Perginya gak jauh dari Eden lah. Itu seperti gelap hilang karena ada kerup yang jagakan. Orang gak bisa lagi masuk dimeteraikan Taman Eden. Adam sama Hawa dalam cerita Midras itu seperti lihat secercah cahaya. Dia tinggal di situ. The South Gate of Eden dia di situ. Di Hebron dia tinggal. Adam itu pernah tinggal di Eden. Diperkirakan mati juga kurang lebih di situ. Makanya Abraham kejar Eden. Kaleb seperti ada satu mutiara yang berharga di Hebron. Semuanya kejar Hebron, termasuk para raksasa pun maunya Hebron. Dan ingat, orang-orang yang mendapatkan berkat Hebron, saya percaya pagi ini setiap Anda dan saya di tahun 2023 bahkan tahun-tahun ke depan
Anda mendapatkan rencana Tuhan yang paling top dalam hidup kita. Sekarang udah top Pak, luar biasa. Di depan masih ada Hebron yang lebih luar biasa buat saudara. Bagaimana caranya? Ikutlah Tuhan dengan sepenuh hati. Saya terangkan sedikit ya, masih ada waktu. Apa sih artinya ikut Tuhan dengan sepenuh hati? Nah ini saudara. Secara hurufiahnya arti sepenuh hati itu bagus diterjemahkannya. Apa sepenuh hati? Kata sepenuh dalam bahasa Ibrani disalin dengan kata male atau malai, saudara ya. Yang artinya adalah seperti gini, mengisi kedua tangan dengan minyak sampai luber, mengerjakan sesuatu dengan hati yang kelimpahan. Jadi sepenuh hati, kata sepenuh hati itu secara hurufiahnya seperti seorang imam besar Harun atau anak-anaknya itu ditabiskan jadi imam. Proses ditabiskan jadi imam itu kedua tangan Imam Harun dikasih minyak urapan itu, minyak tabisan itu sampai luber, sampai menetes, sampai penuh itu minyak. Sepenuh hati itu seperti ini. Jadi seperti seorang imam yang ditabiskan, imamat raja ditabiskan. Namanya imam itu penuh dengan minyak, limpah dengan minyak. Ketika dia melayani, luber dengan minyak. Ketika dia memberi nasihat, luber nasihatnya. Ketika dia berbuat sesuatu, perbuatannya luber. Namanya imamat raja ini begitu. Luber. Dan seharusnya kita itu seperti Kaleb. Ikut Tuhan itu sepenuh hati sampai luber. Ada tahu luber itu sampai tumpah-tumpah itu luber minyaknya. Lawan kata luber Anda tahu nggak? Tekor. Kalau aki itu tekor. Mogok mobilnya nggak bisa jalan. Itu tekor saudara ya. Gimana sih pendeta orang yang imannya gak luber, kasihnya ikut Tuhan gak luber tuh ciri-cirinya bagaimana? Gampang. Orang kalau ikut Tuhan gak luber, gak sepenuh hati, berarti dia ikut Tuhannya tekor dong. Imannya kasihnya ikut Tuhannya tekor. Tahu tekor? Lihat pintu. Pintu itu kalau minyaknya sudah gak luber, gak ada minyak, engselnya udah kering. Anda buka pintu, Anda tutup pintu bunyi ngik 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 kayak kucing kejepit saudara ya. Kenapa bunyi ngik ngik? Minyaknya kering, terjadi iritasi logam sama logam gesekan. Makanya bunyi ngik ngik. Gampang ya untuk tahu orang Kristen yang sudah nggak luber hatinya sama Tuhan. Anak Tuhan, pelayan Tuhan yang ikut Tuhan, melayani Tuhan nggak luber hatinya gampang. Suka bunyi ngik ngik, suka apa? Suka ngomel, suka bersungut-sungut. Berarti tekor tuh imannya. Kasihnya mulai tekor ketika di padang gurun hadapi kesukaran mulai ngomel. Gak sepenuh hati kan begitu kan ciri-cirinya. Ngomel sedikit, lama-lama ngomel banyak. Gampang ngomel, kayak pintu engselnya kering minyaknya bunyi ngik-ngik saudara ya. Gampang ngomel, gampang teriritasi, gampang kecewa. Sama, kalau ada orang Kristen hamba Tuhan melayani Tuhan gampang kecewa sama Tuhan. Itu udah iritasi tuh hatinya. Imannya teriritasi. Kenapa? Tidak ada minyak, nggak luber sepenuh hati ikut Tuhan. Orang kalau nggak sepenuh hati ikut Tuhan ya seperti mayoritas bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Ketika hadapi kesukaran nggak ada air, ngomel, kecewa sama Tuhan. Lebih baik kami jangan dibawa ke sini Musa. Apa kurang kuburan di tanah Mesir? Engkau mau bunuh kami ya, bikin kuburan banyak-banyak di sini. Kecewa. Lebih baik sekarang kami balik ke Mesir. Loh kok ngomong gitu? Kecewa. Ada yang kecewa pagi ini sama Tuhan. Kok saya ngalami gini? Itu menunjukkan engkau ikut Tuhan dengan tekor tuh. Imanmu mulai tekor, gak sepenuh hati. Ayo, yang mulai tekor imannya, saya gak bicara panjang lagi. Walaupun masih ada mungkin 3-4 gambar. Tapi saya pikir cukup. Anda menangkap ini. Ingat syarat masuk tanah Kanaan. Ngalami janji Tuhan. Ada banyak janji Tuhan yang kita bisa alami, digenapi dalam hidup kita. Terutama mengalami Kanaan kita. Bagaimana kuncinya? Kuncinya ikut Tuhan sepenuh hati. Yang tekor-tekor, gampang ngomel, lagi kecewa sama Tuhan. Kok saya ngalami gini? Rasanya ada pemberontakan. Rasanya nggak terima kita ngalami gini. Ayo kembali pada kasih Tuhan. Tuhan ampuni aku. Sorry Tuhan maafkan aku. Sekarang aku mau ikut Engkau dengan sepenuh hati. Tidak ada cara lain. Cuman ini satu-satunya cara. Tahun 2023 bahkan tahun-tahun ke depan. Tidak ada janji Tuhan yang tidak digenapi. Pasti digenapi dalam hidup kita. Caranya bagaimana pendeta? Caranya teladani Kaleb. Ikutlah Tuhan. Tidak berubah. Tetap dengan sepenuh hati. Meskipun dalam kesulitan tetap sepenuh hati. Jangan kecewa sama Tuhan.
Kecewa inilah yang membuat mayoritas bangsa Israel gagal masuk di tanah Kanaan mereka. Saya berdoa, bukan hanya masuk tanah Kanaan, tanah kebahagiaan, tanah damai sejahtera itu. Sampai kita ngalami Hebron kita, janji berkat yang the best, yang terbaik Tuhan beri pada kita. Doa saya, spirit kita tidak ada yang lemah. Sampai usia umur tua, tetap kita punya roh, punya spirit seperti Kaleb. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa.